Perjalanan Persib Bandung akhirnya harus terhenti ya di babak 16 besar AFC Champions League 2. Setelah hanya berhasil menang dari Ratchaburi itu 1-0. Jadi kita kalah agregat 3-1. Jadi kita berikan apresiasi dulu untuk skuad Persib Bandung musim ini. Respect ya. Kita lihat di kolom komentar juga tidak banyak yang menghujat Persib karena kita udah semakin dewasa lah ya. Persib sudah berhasil melebihi target sebenarnya karena ditargetkan lebih baik dari musim lalu, yaitu lolos grup dan sudah terjadi, bahkan jadi juara grup, hanya terhenti setelahnya ya. Jadi sebenarnya udah sangat bagus perjalanan Persib di AFC Champions League 2. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih bagus lagi karena akhirnya kita tahu ya kalau fase knockout dari AFC Champions League 2 benar-benar different level ya. Kita akan melawan tim seperti Ratchaburi ini yang mungkin squad individunya, skill individunya merata ya sama dengan Persib, tapi cara dia moving the ball ya, mindahin bola, passing, pergerakan tanpa bola. Saya berlihat berkali-kali, wah gila ini Ratchaburi pergerakan tanpa bolanya ya, bagus banget. Kombinasi-kombinasi passing dan lain semacamnya. Jadi ya kita harus belajar lah. Kita intinya udah tahu benchmarknya kalau kita mau lebih bagus lagi, kita mau melangkah lebih jauh lagi di AFC Champions League tuh, kita harus improve lagi quality Persib Bandung ya. Pasti evaluasi lah ya tim kepelatihan manajemen untuk musim depan. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke stage, ke panggung ini lagi. Oke, kita bahas ke pertandingan ya. Mungkin wasit sudah pasti akan menjadi highlight di pertandingan kali ini. Saya nonton benar-benar emosi ya melihat wasit asal Arab Saudi ini. Saya bahkan gak berani buat langsung syuting setelah pertandingan ya. Karena apa? Karena emosinya masih ada gitu. Saya harus tidur dulu, sahur dulu. Oh ya, selamat. Semoga berpuasa ya di bulan Ramadan kali ini. Kita harus sahur dulu. Nah, baru saya bikin video ya karena biar emosinya turun dulu. Meskipun saya nggak ngebenarin ya karena ada ricuh-ricuh supporter di akhir pertandingan. Udah lah ya. Kalian hanya akan merugikan Persib dengan perkelakuan seperti itu ya. Karena itu tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah pertandingan, tidak akan membuat wasit jera gitu ya dengan berkelakuan seperti itu. Malah merugikan Persib sih kata saya. Udah mah uang hadiah AFC Champions League 2 ini udah beres ya karena Persib sudah out. Dendanya masih ada ya. Mudah-mudahan dendanya gak gede lah. Ya udahlah, Bobotoh harus calm down, harus lebih dewasa lagi menyikapi kekalahan seperti ini ya. Oke, kita bahas pertandingannya. Persib bermain dengan skuad yang hampir mirip ya dengan pertandingan sebelumnya waktu di Thailand. Di belakang Teja, belakang Matrikardi sama Barba, di kirinya paling Eliano, di kanannya Dewangga ya. Terus di tengah ada Putros, ada Malis sama Tom Haye, depan Berginho, William Barros dan Andre Ujung. Jadi saya agak kaget ya. Oh, kok nggak ada perubahan gitu. Apalagi dari sisi Dewangga ya, kan Dewangga benar-benar dicecar tuh di pertandingan sebelumnya ya. Jadi kelihatan kalau Dewangga memang sebenarnya masih dipercaya sama coach Bojan ya. Dan gol dari Andre Ujung itu juga kan hasil effort dari Dewangga. Jadi sebenarnya nggak buruk-buruk amat penampilan Dewangga malam ini. Di awal pertandingan permainan Persib sebenarnya udah lumayan bagus ya. Kita sempat mencetak gol juga, dianulir offside, terus banyaklah kejadian-kejadian ya. Dan apa sih yang bikin Bobotoh kesal dah dengan wasit? Yang pertama ada di momen waktu Tom Haye ditarik bajunya ya depan wasit. Setahu saya nih ya, di semua liga-liga profesional Inggris kah apa bahkan di Liga 1 ya itu pemain narik baju lawan kan sudah pasti kuning ya. Sudah pasti gitu. Dan ini pemain Ratchaburi melakukannya depan wasit loh. Tidak di kartu. Tom Haye udah gitu-gitu dan bangkainya bahwa setelah itu ada kejadian Adam Alis narik-narik dan langsung kena kartu. Itu yang membuat banyak Bobotoh kesal ya. Bobotoh sebenarnya akan terima-terima aja kalau ya emang Persib kalah aja gitu ya. Terima-terima aja kita. Cuman ini terlalu keterlaluan sih wasitnya ya. Terus ada momen dimana ada Malis kepalanya ditendang gitu ya. Ya minimal kartu kuning enggak loh. Gak ada kartu. Terus ada momen apa lagi? Banyak lah ya momen wasit ini. Oh ini offside ya. Bola ke depan dapat sama pemain Ratchaburi
dikontrol, gagal kontrol, direbut Andre Jung dan offset. Itu aneh sih, itu jelas sangat aneh ya. Waktu mau beres ini ya, Tomaya tendang corner kick, baru beres babak pertamanya. Udahlah itulah. Oh ya, terus yang kartu merah ya. Itu kartu merah Barros sih agak-agak berlebihan sih kalau kata saya. Memang dari belakang terus kena kaki, tapi kok nggak kuning dulu gitu. Dan biasanya kan kalau kena kartu merah tuh biasanya dicek VAR ya, kayak ada perdebatan gitu. Apalagi kan langsung strike red card gitu ya biasanya. Dan ya langsung red card dan lanjutkan pertandingan kata wasit. Dan aduh, gila loh, 10 pemain ya dijegal kita. Karena kalau udah kayak gitu, makanya saya nggak terlalu berharap di babak kedua ya, karena udah kita tertinggal defisit 2 gol, 3-1 ya. Karena kartu merah jadi 10 pemain ya, semakin sulit permainan Persib ya, meskipun ada beberapa peluang juga sih, kayak peluang dari Kurzawa itu saya nggak kena kakinya ya, dia kena pahanya. Jadi masih bisa di save sama kiper Thailand. Dan kiper Thailand juga lumayan bagus ya mainnya. Di babak pertama ada tendangan Tom Haye di tepis, terus juga ada lumayan banyak sih. Jadi kiper-kiper Thailand memang bagus kayaknya. Terus sih dari segi permainan sebenarnya Persib masih berhasil ngimbangin ya. Kita berhasil menekan Ratchaburi. Tapi memang Ratchaburi defense-nya bagus, terus serangan balik terus serangan baliknya itu ngeri-ngeri banget loh Ratchaburi ya. Kita hampir kebobolan juga di menit-menit akhir tuh. Udah lemas ya. Udah 7L lah, lemas letih letoy. Lapar. Di akhir-akhir, tapi kayaknya Ratchaburi juga agak nahan, jadi ya nggak ada yang bisa diomongin lagi sih. Kita dengan kekalahan ini ya, dengan keguguran Persib sih, dengan skuad mewah ini, Persib akan 100% fokus di Super League ya. Dan harapan hat-trick itu semakin besar sih kalau kata saya melihat skuad ini sekarang. Dan saya mau ngasih respect dulu buat Adam Pisbeck ya. Berarti Adam Pisbeck sudah fix tidak akan main lagi ya di season musim ini, karena dia tidak didaftarkan sebagai pemain Persib di Super League. Dan tadi saya lihat ada wawancaranya kalau neneknya meninggal ya katanya, jadi dia akan balik dulu ke Inggris. Dan ditanya wartawan balik lagi enggak katanya, meskipun dia nggak akan main lagi gitu ya. Dia bilang iya cina bakal balik lagi. Gila sih, respect ya buat Adam Pisbeck. Gak semua pemain berjiwa besar seperti Adam Pisbeck ya. Sudah dicoret tidak akan main lagi, tapi tetap mau datang untuk ya latihan gitu ya, nggak ada alasan lain gitu. Mudah-mudahan Adam Pisbeck mendapatkan karir yang lebih bagus lagi ke depannya ya. Oke, adalah yaudah, kita Persib main lagi kapan sih? Kayaknya di Ramadan jadwalnya kita live reaction lagi ya. Tadi saya nggak live reaction, saya nggak ketemu laga Persib lawan ininya loh, lawan Ratchaburi ya. Kita akan main lagi lawan Persita ya tanggal 22. Berarti sekarang tanggal 19 ya. Bener tanggal 22 nih. Hari Minggu. Sekarang hari Rabu. 4 hari ya. Dan untung kandang ya. Oke, kandang dua-duanya sih. Jadi nggak perlu traveling jauh lagi. Kita Persita Tangerang dan Madura. Persita sebelumnya kita kalah, jadi kita bisa ada misi balas dendam. Lawan Madura kita menang sebelumnya di situ. Pesta gol ya. Jadi kita bisalah optimis ya. Kita harus kunci sebelum untuk menutup Februari ini. Jadi poin potensial Persib sekarang 47 tambah 6 53. Ya, 53. Mudah-mudahan kita bisa ya. Oke, segitu aja mungkin untuk pembahasan Persib Bandung yang harus terhenti langkahnya di AFC Champions League itu. Tidak apa-apa Persib, semangat, masih ada Super League yang bisa kita kejar ya di musim ini, oke? Jangan lupa like, share, subscribe, and see you in another video.